Bapeda Kota Semarang. Mulai sekarang nih, jangan buang stok belanja atau transaksi kamu lur. Siapa tahu kamu bisa menangkan hadiah iPhone, LED TV 32 dan 42 inch. Untuk info lebih lanjut, kunjungi smg.city/bapenda atau WA di 082 221 221 400 dan juga bisa lewat IG @bapenda.smg. Nah, ngingetin juga buat warga Kota Semarang yang belum bayar PBB, jangan lupa kita mau aman sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu hukum yang jelas, tegas dan keras. Kenapa? Karena itu udah eksida darurat keselamatan. Harga nyawa nggak ada sama sekali di dalam hal ini. Hukum harus tegas. Yang kedua, ya kalau memang banyak sekali kecelakaan, yang paling tahu adalah teman-teman polisi. Datanya mereka yang pegang. Nah, mereka yang harus tahu bagaimana melakukan penanggulangannya. Apakah di pemahamannya, rasinya, ataukah mereka harus cegat di cara pembuatan SIM-nya dan sebagainya. Mereka paling paham. Nah, kemudian pertanyaan adalah pengawasan untuk para driver kendaraan-kendaraan besar ini selama ini bagaimana, Pak Sony, Anda menilainya? Apakah mereka semacam selain punya SIM B1, apakah mereka punya misalnya khusus sertifikat atau apa gitu yang ditempelkan misalnya di kendaraan atau di mana gitu bisa diketahui? Jadi gini, sekarang harusnya kalau saya sebagai regulator ya, yang mau bikin SIM B1 B2 kalian di safety driving itu udah ada. Bahkan SIM A, SIM C juga harus wajib menurut undang-undang seperti itu, Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 itu ada di situ. Dan kalau ternyata banyak kecelakaan, saya sebagai regulator kan harus melihat ini salahnya di mana. Apakah mereka waktu bikin SIM tidak saya melakukan itu dengan benar? Jadi yang salah sebetulnya saya kan, yang harus berkaca adalah saya yang sebagai pembuat regulator. Kalau ternyata harus dilakukan safety driving lagi, bukan jelek, tetapi saya akan berpikir berarti saya nggak efektif dong ngerjain. Simpel kan? Jadi kalau menurut Anda sendiri bagaimana untuk menekan supaya tidak terus terjadi, karena ini seperti disampaikan oleh pendengar kita melalui WhatsApp ini ya, ada Pak Ato katanya ya ini terjadi kecelakaan ini, benar apa yang disampaikan oleh narasumber kita ya, soal penghematan biaya, soal produksi, soal ya kita ada KNKT, ada di sub dan Polantas, tapi ya dalam pengesahan saya ada main mata, terus soal kir dan tilang pun juga seperti itu, ada manipulasi TST kata begitu. Terus kemudian ada juga ini disampaikan oleh Pak Oleke, ini seperti lingkaran setan Pak, semua sadar dan paham tapi tidak pernah terselesaikan. Setuju. Begitu katanya. Jadi kunci dari semua ini Mas adalah edukasi. Edukasi dimiliki oleh banyak ya, bukannya saya bilang ada, tapi banyak pengemudi terutama kendaraan-kendaraan besar. Oh enggak kok, mereka terlihat baik, oke, coba keliling Indonesia dan jadi jangan cuma di Jawa, Sumatera atau Kalimantan, keliling Indonesia. Mereka punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang bilang mendahului, misalnya nyalain sen ke kanan artinya dikasih jalan, tapi ada di beberapa daerah kalau dikasih sen kanan itu berarti bahaya. Nah, pemahaman ini tidak satu di mereka tentang berkendara. Mereka melakukan pemahaman tentang keselamatan berdasarkan asumsinya, sementara yang namanya safety ini adalah sebuah ilmu yang harus belajar, dan itu tidak mereka dapat di pembuatan bahkan di bangku sekolahan dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, nggak ada itu. Edukasi itu paling penting. Kalau kita mau menekan angka kecelakaan, ada dua. Pertama adalah pemahaman tentang berkendara lewat edukasi. Saya nggak tahu caranya gimana dari pemerintah. Yang kedua, pemohon SIM harus dipersulit, bukan
dalam arti kata harus bayar atau segala macam, tidak, tetapi dipersulit di sini benar-benar dilakukan dengan cermat, dengan ya kalau mereka nggak paham jangan dilulusin gitulah. Jadi semuanya kembali pada kesadaran masing-masing ya, Pak, dan ketegasan dari penerapan aturan atau hukum yang ada. Bukan gitu ya, Pak Sony? Betul. Baik, Pak Sony, terima kasih Pak Sony sudah atas perbincangannya di pagi hari